Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya kena tipu ya, sekitar 29 juta yang baru saja saya alami beberapa hari yang lalu. Nah, tujuan saya bercerita ini supaya teman-teman tidak mengalami hal yang sama. Jadi setelah teman-teman mengetahui modus dari penipuan ini, semoga teman-teman bisa terhindar dari model penipuan seperti ini. Jadi berawal dari saya berprofesi sebagai agen BRI Link, teman-teman ya. Agen BRI Link, saya mempunyai 2 karyawan. Nah, salah satu karyawan saya itu sering main Instagram. Jadi sumber penipuan itu berasal dari Instagram. Di sini saya sediakan kertas supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami skema penipu itu supaya bisa terhindar. Oke, bentar ya, saya akan nyalakan video untuk merekam ini dulu. Nah, jadi awal-awalnya itu karyawan saya itu IG-an, lalu di IG itu diiming-imingi, ayo bantu orang tua mendapat penghasilan lebih yuk, seperti itu. Di situ disertakan link, teman-teman ya, disertakan link itu mengarah ke WhatsApp-nya admin, ke WhatsApp dan ke WhatsApp dulu, ke WhatsApp admin, lalu oleh admin dipandu. Nah, admin itu mengarahkan memang memberi pekerjaan pada si karyawan saya. Itu pekerjaannya cukup mudah, yaitu cuma like sama komen isi postingan di Instagram. Jadi tugasnya cukup simpel, yaitu like sama komen di Instagram. Bukan iming-iming ya, tujuan dari itu kata si admin adalah meningkatkan rating toko. Jadi setelah ditonton dan di komen itu rating tokonya naik. Jadi itu adalah suatu pekerjaan yang nyata. Itu sekali pekerjaan itu untuk menonton dan like itu mendapatkan gaji sekitar 20.000, teman-teman ya. Jadi satu tugas itu bernilai 20.000. Nah, tugas itu berlanjut sampai tugas 1, 2, 3, 4, 5 sampai tugas ke 10, teman-teman ya. Nah, setelah 10 tugas kan totalnya 200.000. Itu si karyawan dimintain nomor rekening. Nah, setelah dimintai nomor rekening itu benar-benar ditransfer. Nah, tentu saja sebagai anak yang awam ya, itu tiba-tiba mendapatkan uang 200.000 itu kan sangat wow, alhamdulillah, seperti itu dan sebagainya. Perasaannya luar biasa. Menurut dia mungkin ini salah satu pekerjaan sampingan yang benar-benar real. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah tugas pertama itu selesai, itu si karyawan tidak mendapatkan job lagi. Nah, ketika di arahan dari admin untuk mendapatkan job lagi itu harus transfer 800.000. Jadi transfer 800.000 baru nanti mendapatkan job ya. Ini tadi yang pertama kan dia sudah mendapatkan 200.000 gratis ya. Dari yang pertama ini kan sudah berbunga-bunga hati si karyawan. Nah, lalu yang kedua, kalau ingin job tambahan ini harus transfer 800.000. Nah, setelah transfer 800.000 ini benar-benar, teman-teman ya, jobnya makin banyak. Bahkan kalau tadinya cuma 20.000 itu dapatnya kelipatannya, yaitu sekitar 40.000 berapa gitu. Nah,
Singkat cerita, dari 800 ini si karyawan mendapatkan 1.006.000. Nah, ini pun juga langsung ditransfer ke rekening karyawan. Jadi masih untung banyak kan teman-teman ya. Dari 0 mendapat 200, dari 800 mendapatkan 1 juta. Itu sudah untung 400.000. Nah, lalu setelah itu tugasnya itu berhenti teman-teman. Tugas berhenti, lalu dia harus upgrade lagi katanya. Upgrade lagi itu senilai 1 juta. 1 juta. Ntar ada orang teman-teman ya. Saya pause dulu videonya, ada pelanggan datang. Saya lanjutkan teman-teman ya. Jadi dari 1 juta transfer 1 juta ini si karyawan itu ditransfer sama adminnya 1.250.000. Ini saya lingkari ya. Jadi ini dapatnya itu guys. Dari 1 juta ini 1.250.000. Jadi dengan ini kan hati karyawan tuh tambah berbunga-bunga. Wah, ini benar-benar pekerjaan. Mungkin semakin yakin, dia semakin yakin seperti ini. Nah, di sisi lain teman-teman, ketika si admin memberi tugas ini karyawan ini dimasukkan ke dalam grup teman-teman ya, ke dalam grup yang isinya itu 4 orang. Jadi 4 orang. Nah, yang baru ya, jadi si A, si B, si C sama si karyawan. Jadi kan seolah-olah orang baru semua. Di situ ada admin dan ada si 4 orang ini saling curhat-curhatan. Ini jadi si A ini juga menunjukkan bukti transfer dan mendapatkan penghasilan, lalu di share di grup. Bentar, ada orang lagi teman-teman. Oke, lanjut teman-teman ya. Maaf teman-teman ya, karena saya jaga sendiri, jadi ini saya membuat video di bawah meja briling. Jadi tapi sampai sini teman-teman ya, sampai sini karyawan saya dan 4 orang itu dimasukkan ke dalam grup ya, isinya 4 orang, si A, si B, si C, si karyawan saya yang keempat. Nah, lalu salah satu dari karyawan ini chatting japri ke karyawan saya. Nah, membuat seolah-olah mereka ini agar akrab. Jadi bilang alhamdulillah akhirnya kita mempunyai pekerjaan baru dan sebagainya. Yang intinya si 1 orang ini tugasnya untuk seolah-olah soulmate-nya si karyawan. Jadi mendekati karyawan saya seolah-olah dia ini sama-sama orang baru, lalu tahu dari IG, lalu mendapatkan uang instan ya, jadi mendapatkan rezeki yang melimpah. Jadi, alhamdulillah bilang seperti itu. Rumahnya mana dan sebagainya, tanya-tanya keluarga dan sebagainya. Jadi dalam waktu setengah hari ini si A dan si karyawan saya ini sangatlah akrab, dan poinnya ternyata di sini. Oke, lanjut ya. Di sisi lain kan ini tadi ada grup, saya akan melanjutkan ke yang sini. Setelah transfer 1.250.000 ini kalau nggak salah dapatnya 1.500.000 teman-teman ya. Jadi setelah 1.250.000 ini si karyawan mendapatkan tugas ya, lalu bukan maaf ya, tadi setelah 1 juta tadi dapatnya 1.250.000. Nah, ini berarti step 1 ya, TF1, yang ini TF2 ya, TF2, dan yang ini TF ketiga. TF ketiga ini perintah dari admin adalah mentransfer sejumlah 2.600.000. Nah, dari 2.600.000 ini
harapannya kan mendapatkan pekerjaan job yang lebih banyak lagi. Nah, setelah si karyawan transfer 2.600.000 ini itu jobnya itu tidak kunjung dapat teman-teman ya. Katanya si karyawan ini telat dalam mengklaim job. Jadi si admin bilang telat untuk mengklaim job, tapi jangan khawatir, nanti langsung aja upgrade ke level 1, 2, 3, level 4. Nah, langsung aja upgrade ke level 4, nanti yang pekerjaan level 3 ini otomatis nanti muncul. Nah, yang level 4 ini adalah 7.560.000 teman-teman ya, TF yang keempat. Nah, ini jadi transfer ke satu sudah kembali, kedua uangnya sudah kembali, lalu transfer ketiga enggak kembali, katanya telat. Nah, lalu setelah itu dia transfer lagi si karyawan ini, karena transfer lagi 7.560.000, dan ini menggunakan uang dari mesin saya teman-teman ya. Jadi yang digunakan adalah uang dari saldo BRI Link. Nah, itu yang agak memusingkan yang itu. Nah, di step yang ini si admin juga bilang telat lagi. Nah, jadi dan harus mentransfer lagi sejumlah 15.610.000 kalau enggak 17 juta, lupa saya antara itu. Jadi harus transfer lagi ini aja, nanti tugas yang ke 3, 4 nanti langsung muncul. Nah, di sela-sela ini si A ini juga mengaku kalau dia itu telat klaim teman-teman. Jadi seolah-olah mengalami hal yang sama, bahwa si A ini chatting-chattingan sama karyawan saya bahwa aku tadi juga telat. Nah, seperti itu. Ini gimana, mereka berdua kayak panik, kita transfer apa enggak ya, jadi seperti itu. Jadi seolah-olah mengalami hal yang sama, dan akhirnya si A ini katanya nekat, saya akan izin nekat cari hutangan tetangga atau gimana untuk transfer ke 7.560.000 ini. Dan si A ini menunjukkan bahwa setelah transfer ini uangnya benar-benar kembali. Jadi dia itu memancing karyawan saya supaya yakin dan transfer. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, jadi karyawan saya sudah transfer dari 2.600.000, lalu dibilang telat, lalu transfer 7.500.000 dibilang masih telat, lalu 15.600.000 dan masih dibilang telat. Nah, lalu si temen A ini yang ada di dalam grup ini curhat seolah-olah dia juga mengalami telat gitu. Ketika mengalami telat, dia seolah-olah bingung gimana ini, harus gimana, seperti itu. Nah, lalu dia seolah-olah si A ini kan dia kan cewek, jadi dia juga teleponan kepada karyawan saya ini, bilang ini enaknya gimana, ini harus aku akan izin suamiku dan sebagainya, seperti itu. Nah, lalu si A ini menunjukkan kalau dia akhirnya kan ini tugas ke 1, 2, 3, 4, 5, ke 6 ya, TF ke 6 ini jumlah 32 juta. Nah, ini singkat cerita si A ini izin suami bahwa sudah transfer 32 juta, dan akhirnya semua tugasnya ini berhasil dan uangnya berhasil ditarik. Nah, ini yang membuat si karyawan saya ini kebakaran jenggot ya. Jadi bisa nggak bisa dia harus transfer 32 juta. Bahkan dia
memaksa saya dan istri saya untuk mengisi saldo, bilang mau transfer 32 juta. Dia bilangnya pinjam uangnya sebentar, cuma sebentar, nanti 1 jam dikembalikan. Itu karena dia sudah dipengaruhi sama ini tadi teman-teman ya, sama si A ini, bahwa dia soulmate-nya. Sampai saya akhirnya kan saya dudukkan, saya sidang itu, dia masih merasa bahwa ini tuh benar, itu tuh ini tuh bukan penipuan dan sebagainya. Dia masih yakin kalau itu bukan penipuan. Saya cuma pinjam uang saya sebentar, pinjam uang sampean sebentar Pak, masa nggak boleh, cuma sebentar, dia bilang seperti itu. Akhirnya karena saya sudah memahami, saya sadarkan juga, dia tetap bersikukuh gitu. Nah akhirnya singkat cerita, saya panggil lah orang tuanya, saya ceritakan. Nah itu di depan orang tuanya pun dia masih yakin kalau itu bukan penipuan itu. Nah yang lebih parah lagi teman-teman, ini tadi modusnya seperti itu ya, semoga betul-betul memahami. Yang ya ini lanjut cerita saja. Yang paling parah lagi itu keesokan harinya itu dia mendatangi BR Healing milik ibu saya. Nah jadi keesokan harinya dia datang ke Briling, cabang dari Briling sini yang ada di rumah ibu saya, dan dia mentransfer menggunakan mesin itu teman-teman. Jadi itu yang saya shock. Jadi karena dia semalam masih telepon-teleponan sama si A tadi ya, seolah-olah si A mengkompor-kompori untuk ayo transfer, uangnya akan kembali, ini saya terbukti, dan merasa si A adalah sahabatnya, lalu dia melakukan itu. Dan alhasil dari kejadian ini saya mengalami kerugian sekitar 28 juta teman-teman ya. Jadi nominal yang cukup lumayan bagi saya. Akhirnya sekarang saya jaga sendiri karena loncat-loncat juga ya, karena alatnya adalah uang dan uangnya tersita sekian banyak. Pesan saya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak yang hobi IG-an, hati-hati. Jadi sasaran dari IG itu malah anak-anak yang alim-alim teman-teman ya. Jadi anak-anak yang masih lugu, masih polos, diiming-imingi untuk ayo bantu orang tua, birrul walidain, seperti itu, meringankan beban orang tua. Dan dari itu, masuknya dari itu, karena di ngajian juga diajari bahwa birrul walidain itu mulia. Nah itu di IG dia juga menggemborkan seperti itu, birrul walidain, ayo bantu orang tua, kerjakan pekerjaan ini. Dan alhasil seperti ini malah merugikan orang tua. Jadi banyak sekali merugikan orang lain, juga merugikan orang tua, banyak pihak yang dirugikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman yang masih remaja, hati-hati banget kalau bermain IG. Jangan kepincut dengan hal-hal iming-iming seperti itu. Jadi diiming-iming itu kasih uang dulu, dan akhirnya tertipu sampai 28 juta. Harapan saya semoga video ini bermanfaat dan tidak ada korban berikutnya.